ini kita materi cerpen ya. Tapi sebelum itu karena kita siang ya, ada tuh yang nggak rapi-rapi cerpennya, tolong dirapikan dulu. Terus kebersihan di sebelah kalian sih apa buatnya? Ya bagus rapi dulu. Udah rapi semuanya, kiri kanan temannya kalian. Nah sebelum itu, siapa ketua kelasnya? Silakan siapkan dulu ya. Ya, berat. Mulai. Selesai. Jam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita absen dulu ya. Siapa di sini yang nggak hadir? Yang nggak hadir aja. Ayah. Ayah. Muhammad Makaila. Siapa namanya nih? Saya Syahrian. Gitu ya. Apa? Namanya? Sakit. Hari ini ya sakitnya? Tapi selain itu ada ya semuanya? Sarah. Oke. Sekarang kita belajar tentang apresiasi prosa fiksi. Kalian tahu apa itu apresiasi? Nah ini hakikat fiksi. Fiksi yaitu, tolong baca yang di samping laki-laki. Bentuk prosa narratif bersifat kepekaan dan imajinatif. Nah fungsinya Tidak. apa-apa? Nah, apa tadi itu fiksi berbentuk prosa naratif, bersifat rekaan dan imajinatif dengan fungsi rekreatif, didaktif, estetis, moralitas dan religius. Nah selanjutnya, nah ini dia prosa fiksi. Coba yang kamu berkacamata perempuan, coba baca. Teruskan suaranya ya. Prosa fiksi, kisahan atau cerita yang dibuat oleh pelaku-pelaku tertentu dengan peranan, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang tertolak dari hasil imajinasi pengarangnya atau dan kenyataan sehingga menjadi suatu cerita. Nah, lagi nih, karangan bebas yang menceritakan peristiwa yang dialami tokoh-tokohnya. Sama ya. Nah, di sini ada jenis-jenis prosa fiksi. Yang pertama ada prosa lama seperti hikayat, dongeng, mite, satir, legenda, dan fabel. Ada pula prosa baru, ada roman, novel, dan cerpen. Nah nanti kita belajar tentang novel dan cerpen. Nah contoh roman seperti ini, Layar Terkembang, Bawah Lindungan Ka'bah. Ada yang pernah nonton? Nggak pernah nonton? Siti Nurbaya kan itu? Nggak tahu. Dari cerita rakyat Sumatera Barat itu ya. Contoh novel laki-laki tahu? Perahu Kertas? Nah, ya. Nah cerpen-cerpen nih robohnya Surau Kami. Ada baca? Kalian ini minat kalian ini kan? Harusnya kalian lebih sering baca novel, cerita. Nah ini perbedaan novel dan cerpen. Silakan baca. Yang di belakang Bang Kemali yang tidur tadi. Kelihatan nggak? Apa perbedaan cerpen dan novel? Sematakan gambaran secara detail, sedangkan dalam cerpen sematakan gambaran secara singkat. Novel memiliki alur lebih rumit, sedangkan dalam cerpen akhir tidak sederhana. Dan novel lagi asal lebih luas dan maknanya lebih lama, sedangkan dalam cerpen datang lebih dekat dan cepat. Novel lebih panjang karangannya daripada cerpen, sedangkan cerpen lebih pendek karangannya. Ada berapa perbedaan antara novel dan cerpen? Kalau novel gimana? Perletakannya lebih. Nah kalau di alur yang dimiliki novel, sedangkan cerpen. Nah, ya betul. Kalau dalam novel latar waktunya luas, sedangkan cerpen hanya sebentar dan terbatas. Nah, kita masuk kepada prosa fiksi pertama kita bahas yaitu cerita pendek atau disebut juga dengan cerpen. Baik. Nah inilah nilai-nilai kehidupan dalam dunia cerpen. Ada pemahaman
cerpen, unsur pembangun cerpen, struktur dan kebahasaan dari cerpen, dan cara penyusunan dari cerpen. Nah, selanjutnya tentang pemahaman cerpen. Coba Om. Yang keras ya. Pengertian cerpen adalah cerita pendek Lambat lah. Santai-santai ya. atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan pesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi dan harus dibaca dalam sekali tutur. Ciri-cirinya. Yang baca. Ciri-cirinya: 1. Panjang karangan kurang lebih 10 halaman. 2. Harus dibaca sekali dulu. Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan perilaku. Hanya menimbulkan satu alur. Mewatakan tokoh dilukiskan secara singkat, menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Jenisnya ada cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Oke ya. Sudah paham tentang pengertian, ciri-ciri dan jenis dari novel? Yes. Dari cerpen? Ada ya. Nah, ada ya. Nah, ini ada unsur pembangun dari cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik, ekstrinsik, serta struktur cerpen dan kebahasan cerpen. Selanjutnya dari unsur intrinsik. Ada berapa di sini unsur intrinsik? Ada 7 pertama. Ekstrinsik apa unsurnya? Selanjutnya kita masuk ke struktur cerpen. Yang pertama ada penerapan situasi cerita. Yang kedua, yang ketiga, keempat, yang penyelesaian. Jadi ada berapa strukturnya? Ada 5. Nah, ini untuk unsur kebahasaannya. Ada keterangan waktu, verba aksi, dan dialog. Nah, selesai ya. Berarti udah paham ya apa itu cerpen, unsurnya, strukturnya. Kalau kita belajar tentang materi cerpen, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugas dari Ibu ya. Nah, jadi kan kita sekarang ini temanya kan kearifan lokal. Nah, jadi Ibu di sini mengambil cerpen cerita rakyat dari Provinsi Riau. Kalian banyak tahu nggak cerita-cerita dari Provinsi Riau? Enggak juga. Sekarang kan orang banyak main di sini kan? Provinsi Riau. Sebenarnya kita menggunakan cerita-cerita dari Provinsi Riau. Ya, oke. Sekarang Ibu mau bagi kelompok menjadi kita berapa orang semuanya yang hadir tadi? 4. Yang hadir. Ya, berapa tadi? 6 orang ada berarti tambah 1 ya? 10. Berarti 8 kelompok. Berarti 5 orang ya satu kelompok. Hitung ya. Baris satu lagi. Karena tadi materi sudah Ibu paparkan, jadi sekarang Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan, ya. Nah, untuk kelompoknya berdasarkan yang sudah Ibu Bilang tadi. kelompokkan. Jadi untuk kelompok 1 Nabil, Ananda, Fazli, Fauzi, dan Ferdi. Nah, kelompok 2 Anissa, Harlan, Rafli, Mutiara, dan Firtianti. Siapa? Kelompok 3 Albert, Ataya, Nyoman, Yasyafa, Nabila Tasya. Dan kelompok 4 ingat ya nama teman-teman ya. Kelompok 4 Alfarezi, Bunga, Jason, Yusuf, dan terakhir Viva. Kelompok 5 Diani, Zaki, Roza, David, Ali, Malika. Dah? Udah ya, kalian catat ya nama kelompok kalian. Apa ada? Kelompok 5 Diani, Zaki, Roza, David, Ali, dan Malika. Kelompok 6 Baim, Fatira, Kevin, Raffi, dan Sherlia. Aidil, Siti, Isman, dan Steve. Sudah duduk per kelompok. Ya udah. Dan yang KPD-nya udah di tangannya masing-masing kelompoknya.
Nah, jadi instruksinya kan kalian kelompok ya, bikin satu per kelompok, tapi tetap diskusi, oke? Bikinnya di kertas lembar, nggak ada yang tidak bekerja sama teman satu timnya ya, satu kelompoknya. Oke, kerjakan sesuai instruksi. Cuma satu pertanyaan, tidak payah-payah. Oke, udah bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Ada yang ditanyakan? Kelompok sini ngerti? Di belakang paham kan? Paham kan? Pokoknya kerja kelompok itu kerja sama, nggak ada yang sendiri aja mencari. Udah? Dan tidak boleh menggunakan AI. Oke? Ya? Nanti kalau misalkan mau bertanya sama ibu atau mau paham, ini ada materinya di depan, oke? Oke, silakan bekerja semuanya, selamat mengerjakan. Semuanya di ada nggak semuanya di sini? Temanya ini apa nggak tahu ini soalnya. Saja ya, ini nggak tahu ya. Masa soalnya terus adanya adalah ini. Kalau menurut kalian bisa beralasan perwatakan misalnya nenek dua bernama Uti, orang mana yang baik hati. Ya, kerjakan kamu jangan termenung-menung. Siapa namanya ini? Kamu siapa? David. Nah. Apa? Kelompok satu ya? Pilih kali sama kita. Nah, apa? Ini kan Jelasin kita kenapa bisa jadi begini. ngerti nggak? Siapa nama? Ya, kamu paham nggak? Ada kerjasamanya. Dafa, senyum loh Dafa. Semangat Dafa, semangat, keberanian. Coba ketawa dikit. Ya. Nah, yang pertama itu kan kemudian ada teks. Unsur apa tadi? Ya, terus yang pertama ada apa? Nah, maksudnya menulis tema apa ini? Ada temanya happy. Happy dan tanpanya. Oke. Nah, terus apa lagi? Siang dan malam hari. Nah, bantu lagi papa neneknya. Suasananya kan Pak. Nah, ini bisa lagi. Nah, untuk seluruhnya ya, untuk seluruhnya adalah pertanyaan nomor 2. Evaluasi
evaluasilah unsur intrinsik pada cerpen di atas sesuai dengan hasil analisis. Nah, tadi kan nomor 1 analisis kalian kan? Nanti yang di nomor 2 evaluasi buat seperti paragraf. Nah, paragraf saja ya, inilah paragrafnya. Hasil evaluasi dari analisis kalian tentang unsur intrinsik. Tinggal misalnya nih, temanya telah sesuai dengan cerita yang mau dituliskan, misalnya gitu. Gitu ya. Nah, misalnya siapa? Misalnya yang nenek Mak Putih, ini yang untuk asal mula dan pokok. Mak Putih sangat sesuai dengan karakter atau penokohan yang dia itu kan. Ya pokoknya evaluasi ya, kayak gitu. Cuman berbentuk paragraf nomor 2 ya. Nah, oke itu semuanya kayak gitu. Lagi siapa yang mau tanya? Sedih ada, senang ada kan? Mencengkam, sedih, sama kalau yang senang ada yang nikahin paksa atau memang dia mau? Kalau dipaksa itu enggak. Bahagia, senang dan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Putri Kaca Maya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimar Sakti. Saya dari Nurawi Desa. Saya belajar di Pertama itu tema yaitu keberanian, terus alurnya alur maju mulai dari kenalan tokoh, konflik, sayembara, perjuangan idola hingga restu pernikahan. Tokohnya yaitu Putri Kaca Maya, Raja Marang Rakus dan Indolo. Latarnya tempat tepian sungai siang rajun, waktunya itu pagi, suasana tenang, dan bahagia. Gaya bahasa yaitu adalah deskripsi yang indah dan imajinatif. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanatnya jangan pernah putus asa, kebaikan dan ketulusan lebih berharga. Dalam cerita adalah kebaikan dan ketekunan hati lebih berharga dibandingkan kekayaan, serta pentingnya untuk tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Gaya bahasa yang digunakan tergolong indah dengan latar berada di tepi sungai Siak dan kerajaan, dengan waktu zaman dahulu, serta memiliki suasana cerita yang berkembang. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil ini. Perkenalkan, nama saya Nabil Akbar. Nama saya Mizan. Saya Dafar Ajis. Baiklah, ini judul. Judulnya asal mula Danau Tokuo. Pertama ada tema yaitu kebaikan hati dan dampaknya. Ada juga tokoh dan perubahan Mak Putih, baik hati dan dermawan, mengemis tua, memberi ramalan, warga desa mengalami dampak. Selanjutnya ada latar tempat desa kecil di Riau, rumah Mak Putih dan pokok. Selanjutnya ada latar waktu. Hujan turun deras tanpa henti
selama 3 hari 3 Cut. Dah, evaluasinya langsung evaluasi. Nah, 1, 2, 3. Nomor 2, evaluasi. Cerita ini memiliki kekuatan penyampaian melalui karakter mak putih yang digambarkan dengan kebaikan hati, yang digambarkan kuat dan meyakinkan. Karakter yang jelas dan deskriptif membantu pembaca membayangkan setting cerita. Sementara alur maju yang terstruktur membuat cerita mudah diikuti. Penggunaan sudut pandang orang ketiga serta tahu menungkan pembaca untuk memahami pikiran dan perasaan tokoh. Amanat yang disampaikan bahwa kebaikan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Sekian dari presentasi kami. Apabila sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membacakan jawaban kami dari latihan yang telah diberikan oleh Ibu. Dari cerpen tersebut kami dapat melansir temanya adalah lancang kuning dan tata tempatnya yaitu di Kerajaan Bukit Batu. Waktu pada cerpen tersebut adalah pagi hingga siang dan malam hari. Suasananya yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah menceritakan sebuah suasana yang bahagia, mencekam dan menyedihkan. Alur dari cerpen tersebut adalah maju. Amanat yang dapat kami ambil dari cerpen tersebut adalah kita tidak boleh memaksa kehendak kita sendiri dan kita tidak boleh berkhianat terhadap sesama ataupun orang yang kita percayai. Tokoh dan tokohan yang ada dalam cerpen tersebut adalah yang pertama yaitu Datuk Laksamana. Datuk Laksamana ini berwatak atau bersifat adil dan bijak. Kedua, Panglima Umar. Panglima Umar ini bersifat baik dan pemberani. Ketiga, Panglima Hasan. Panglima Hasan ini bersifat jahat dan licik. Keempat, istrinya dari Panglima Umar yaitu Zubaidah bersifat setia dan baik. Ya. Nah, soal yang kedua itu tentang evaluasi kami dari cerita rakyat Lancang Kuning. Nah, tema dari cerita rakyat ini yaitu Lancang Kuning. Nah, latar dari cerita Lancang Kuning ini ada 3, meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Di mana latar waktu itu ada di Kerajaan Bukit Batu. Nah, tempatnya itu di Kerajaan Bukit Batu. Kemudian latar waktunya itu ada siang dan malam karena perahu lancang kuning berlayar di malam hari dan cerpen tersebut menceritakan kalau pasti atau nggak bisa memastikan yang pasti pagi ke siang hari dan juga malam hari. Oke. Cerita rakyat Lancang Kuning ini mempunyai alur maju. Nah, dari cerita rakyat Lancang Kuning ini kita mempunyai amanat bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri dan kita tidak boleh berkhianat terhadap sesama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan satu per kelompok kumpulkan ke depan. Perwakilan kelompoknya kumpulkan. Nah, sekarang setelah presentasi dari teman kalian tadi, suaranya, mendengar. Setelah presentasi teman kalian tadi, nah dapat Ibu simpulkan bahwa masih ada anda-anda semua yang masih kurang paham dengan yang dituliskan, yang dibaca.
Nah, contoh tadi siapa ya? Yang bukan Lancang Kuning sama tadi yang tampil ke depan. Nah, kalian judulnya Lancang Kuning. Terus temanya juga Lancang Kuning. Judul bersama dan tema itu berbeda. Beda kan? Bagaimana teman-teman? Kenapa nggak judul sama tema itu berbeda? Nah, jadi menurut kalian tema yang paling penting tadi itu apa? Menceritakan apa Lancang Kuning? Konflik antara Panglima Umar dan Panglima Hasan. Ya, tapi temanya apa? Kan kayak nih, kayak orang ini tadi apa yang nggak suka buku tadi mana? Kalian apa temanya tadi siapa? Tema. Ya, kebaikan dan dampaknya karena dia menceritakan di dalam semua keseluruhan ceritanya itu menceritakan kebaikan seorang nenek putih. Nah, dan kedermawanan nenek putih, makanya dia ambil temanya kebaikan dan dampaknya. Karena dampaknya itu nanti ada hujan turun lebat, turun, ya kayak gitu. Nah, tapi rumah warga mereka, kampung mereka nggak terendam kan, karena kebaikan dari nenek putih. Nah, kalau kalian gimana? Kesetiaan dan pengkhianatan. Kesetiaan dan pengkhianatan. Jadi nanti bisa ya diperbaiki. Kelompok siapa tadi? Kelompok 4 ya? Nah, berarti latarnya ada berapa? 3. Tempat dan suasana. Nah, kebanyakan kalian suasananya itu kalian tuh harus baca dulu gitu, baca keseluruhan cerpen. Baru kalian bisa tuliskan suasana apa yang digambarkan dalam cerpen. Gitu ya. Dan tadi siapa tuh? Suasananya ini ibu juga orangnya kelompok jasa ini kurang ya, perbaiki ya, mulai apa namanya nah dari suaranya. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi udah Ibu tengok dari perhatikan. Jadi ada kalian yang masih kurang paham tentang unsur-unsur dari cerpen. Ini kan ini ada unsur di sini tadi ada 7. Latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang dan gaya bahasa. Kalian banyak terkendali di tema, latarnya, penokohan sama gaya bahasa. Nah, terkait penongkohan itu perilaku. Apapun perilaku yang ada diceritakan dalam cerita tetap kalian tuliskan. Atau dia acuh kah? Itu termasuk perilaku seseorang ya, penongkohan. Berarti dia tuh berarti aku. Kalau dia orang acuh berarti dia aku. Nah, terus apa lagi? Contohnya, nah untuk pada kan tahu ada berapa? Nah ini, untuk pada orang pertama pelaku utama menceritakan aku. Maksudnya menceritakan ibu berarti orang pertama pelaku sampingan menceritakan orang lain. Ibu menceritakan pasti misalnya pasti ini. Orang ketiga, nah kayak ibu siapa tahu menceritakan kehidupan pasti semuanya. Orang ketiga ini. Tapi ibu ada di dalam kita itu perubahannya. Berarti kalau cerpen sebenarnya jadi apa? Kamu kalau satu jadi apa? Iya. Maksud ibu satu kan sudut pandang apa? Ketiga. Sama yang kelompok ini kelompok siapa? Apa sudut pandangnya? Ketiga. Berarti kan apa ya tentang sudut pandang? Jadi kalau kita cerpen bisa menentukan siapa apa sudut pandangnya. Ya. Nah, kenapa ibu memilih cerpen dari Riau? Karena kan apa namanya kita kan cerpen ini temanya kearifan lokal ya, kearifan lokal. Sebenarnya bisa budaya-budaya lain, cerita dari negeri lain, seperti dari Sumatera Barat kah, dari tanah Jawa kah. Tapi karena sekarang kita berdomisili dan berada di provinsi Riau, makanya ibu lebih memilih cerpen atau cerita pendek
dari Provinsi Riau, Tanah Melayu, ya kan? Iya, Provinsi Riau ini Tanah Melayu. Oh iya ya. Jadi seperti itu ya. Berarti untuk kedepannya untuk anak-anak semua lebih mendalami materi lagi atau lebih dipelajari lagi di rumah nanti tentang cerpen. Nah, karena waktunya udah habis ya, udah habis. Nah, materi selanjutnya kita belajar tentang novel minggu depan ya. Nah, dari Ibu harap sebelum pembelajaran kalian udah sedikit belajar di rumah nantinya, oke? Supaya kita tuh lebih mudah kedepannya Ibu menerapkan, karena kita juga udah tahu kan sebelumnya nanti mau ngapain gitu. Nah, baiklah, karena pembelajaran sudah berakhir dan tugas-tugasnya sudah dikumpulkan juga sama Ibu. Kita akhiri saja ya pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Tapi ada yang bertanyakan tentang pembelajaran hari ini semuanya? Ibu dimengerti ya sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya Anda semua. Semoga ilmu yang diberikan bisa kalian manfaatkan. Amin. Semoga yang belum masih atau kurang paham tentang materi ini, kalian bisa lebih mengerti dengan belajar kembali, oke? Terima kasih. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mana ketua kelas? Ya, kita doa dulu ya, habis semuanya dulu ya. Untuk pembelajaran lagi dengan berdoa. Banyak. Assalamualaikum.